Cerita kali ini yang akan aku bacakan berjudul Janur Ireng, merupakan prequel Sewu Dino yang aku bacakan sebelumnya. Cerita ini ditulis oleh Simple Man yang berbeda dengan kisah sebelumnya yang berasal dari tweet Twitter. Kisah kali ini aku bacakan dari aplikasi Wattpad yang juga bersumber dari Twitter akun Simple Man. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, boleh merapat ke akun Twitter atau ke Wattpadnya langsung. Cerita ini juga tersedia dalam bentuk buku untuk lebih komplitnya. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Suara dering telepon terdengar memenuhi ruangan. Namun, tak ada satupun dari riuh orang di dalam sana yang mengangkatnya. Seorang wanita tengah menatap lurus sebuah jurnal di depannya sembari membolak-balik lembar per lembar. Tempat di mana wanita itu biasa menggunakan kertas-kertas itu sebagai bahan untuk menulis tajuk berita sebelum melemparkannya ke publik. Tiba-tiba, seseorang menyentuh punggungnya, mengejutkannya sembari menatap dirinya dengan ekspresi wajah bertanya. "Hei, ngapain sih lo? Itu telepon di meja tuh bunyi dari tadi," katanya dengan suara ketus. "Oh iya sorry, gue tadi gak denger soalnya," ucap si wanita yang tersenyum agak canggung. Orang itu menggeleng-gelengkan kepala menatapnya sejenak, sembari berdeham lirih. Aneh. Sebelum ia melangkah pergi dengan wajah jengkel, sementara si wanita mengangkat telepon, mendengar suara dari ujung lain yang tampak sama gusarnya. "Kamu gimana sih?" kata si penelpon setengah berteriak. "Lo dari tadi kemana? Gue hubungin dari tadi gak diangkat-angkat Iya sorry, gue tadi di kamar mandi soalnya," ucap si wanita sembari membuka kembali lembar per lembar di buku jurnalnya yang penuh dengan coretan dan tulisan acak-acak yang seadanya. Sementara gagang telepon sudah disangga oleh bahunya, si wanita kembali mencoret-coret entah apa di dalam buku jurnalnya. Kebiasaan yang sudah lama ia miliki. Bahkan ia sendiri tidak tahu sejak kapan kebiasaan mencoret-coret tak berdasar di buku jurnalnya. "Yaudah, gini loh," ucap si penelpon yang kini suaranya terdengar lebih serius. Gue baru aja dapat kabar. Ada mayat baru yang ditemukan di sebuah rumah gubuk di tengah ladang tebu. Nah, lo bisa gak kira-kira ke TKP? Soalnya si Riko lagi gue suruh ngerjain hal lain." Hening. Si wanita terdiam sejenak sebelum si penelpon memanggilnya kembali. "Weh, kok diem aja sih? Jadi gimana? Lo bisa ke TKP gak nih?" Ekspresi si wanita tampak termenung untuk sesaat. Entah kenapa, suara dari si penelpon seakan tak terdengar lagi di telinganya, digantikan dengan keheningan yang memanjang sejauh mata memandang. Selang beberapa saat, ruangan yang seharusnya ramai mendadak menjadi lebih sunyi dan kegelisahan yang pernah wanita itu rasakan dulu mendadak menyeruak kembali. Wanita itu baru sadar bila firasat yang dulu seringkali menghantuinya mendadak kembali, dan bayangan-bayangan hitam yang ada di sekeliling membuatnya tahu bahwa meski dalam keheningan, ia tidak benar-benar sendiri. "Halo, Mira!" teriak si penelpon yang sontak membuyarkan lamunan si wanita. "Lo denger gue gak sih? Jadi gimana? Bisa gak?" Iya bisa kok, alamatnya di mana ya?" tanya wanita itu dengan nada sedikit parau. Mira, itu adalah nama wanita itu. Sebuah nama yang diberikan oleh almarhum ayahnya yang menghilang tanpa jejak. Meski begitu, Mira tumbuh menjadi seorang wanita yang tangguh. Lebih tangguh dari apapun. Bahkan sejak kepergian neneknya, orang kedua yang paling ia sayangi setelah ayahnya. Mira mendengarkan dengan seksama alamat yang dikatakan si penelpon, sembari mulai menulis di jurnalnya alamat tempat TKP itu berada. Namun tiba-tiba, Mira terdiam dalam keheranan saat menyaksikan apa yang tertulis di atas kertas buku jurnalnya. Adalah sebuah tulisan yang terbaca dari coretan-coretan tangan Mira saat ia sedang menelpon tadi. Meski hanya dengan sebatas coretan-coretan acak yang dibuat serampangan, namun coretan itu
bisa terbaca dengan aksara Jawa kecil di sampingnya. Coretan itu terbaca sangat jelas. Sebuah tulisan yang bisa dibaca menjadi dua kalimat yang belum pernah Mira lihat sebelumnya. Janur Ireng.